Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai lagi ngaji kitab Fathul Karimil Manan. Sekarang sampai halaman 13 agak bawah, Wayusannu. Halaman 13 agak ke bawah. Kalau begini kitabnya terbalik karena kamera belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ngaji baca Fatihah dulu untuk Nabi, sahabat, para musannif, para ulama. Tadi yang di sini sudah, yang di rumah silahkan baca sendiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wayusannu lan den sunnahake ayyaqra'a apa yen to maca sapa qari. Ayyaqra'a menjadi naibul fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni majhul. Yusannu asalnya yusnanu, ikut wazan yuf'alu. Ala tartibil mushafi, ing atase urutane mushaf. Li anna tartibahu, krana sak temene urutane mushaf, li hikmatin iku krana hikmah. Falayat ruku mongko ora ninggal sapa wong, ya sebaiknya tidak meninggalkan. Utawa falayat ruku mongko aja ninggal sapa wong ha ing tartib, ha ing hikmah. Ha ing hikmah illa fima, kejaba ing dalam perkara waroda kang wis tumeka asyar'u apa syarak bistisnaihi kelawan njabaake ma. Disunnahkan membaca Al-Qur'an sesuai urutan mushaf. Urutan mushaf itu ya berarti pertama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi sunnahnya itu sesuai urutan mushaf. Sesuai urutan mushaf, karena urutan mushaf itu ada hikmahnya. Jadi tidak sebuah kebetulan. Ya memang sudah dari sananya sudah memang diurutkan seperti itu, walaupun turunnya tidak urut sesuai mushaf. Turunnya ayat Al-Quran kan tidak urut dari Fatihah sampai An-Nas. Yuk, pertama yang turun surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Kemudian ganti. Karena yang turun itu sesuai peristiwa yang pas biasanya. Jadi turunnya Al-Quran itu pasti sesuai dengan peristiwa, pas peristiwa. Jadi setiap ada ayat-ayat yang turun kan ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya Al-Qur'an. Iqra itu perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ikut turunnya adalah di gua Hira. Terus ya ayyuhal muddatsir dan seterusnya. Jadi pas peristiwanya pas. Jadi kapan ayat itu dibutuhkan. Jadi Allah menurunkan wahyu itu pas dengan peristiwa ketika wahyu itu sangat dibutuhkan. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, pas dibutuhkan, pas turun malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Tapi kalau urutan mushaf itu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah kemudian sampai terakhir An-Nas.
Dan sunnahnya sesuai urutan mushaf. Maka sebaiknya jangan meninggalkan urutan. Tapi kalau urut per surat dibalik pun masih boleh. Tapi sebaiknya tidak. Membaca surat pendek ya sebaiknya dari An-Naba. Surat An-Naba. An-Naba itu bunyinya amma yatasaalun, atau dari amma yatasaalun. An-Naba bunyinya bukan An-Naba ya. Ora, baca surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. An-Naba. Salah. Surat An-Naba, jadi dari amma yatasaalun sampai urut sampai terakhir An-Nas. Itu sebaiknya seperti itu. Illa fi ma warada syar'u bistisnaihi, kecuali kalau memang ada anjuran syarak pengecualiannya, kecuali kalau ada pengecualian dari syarak. Di sini tidak menyebutkan contohnya. Pokoknya kalau ada nas syarak yang menjelaskan urutan yang berbeda, ya mungkin dalam sholat rakaat pertama dan kedua beda atau yang lain, maka tidak masalah, tidak sesuai urutan mushaf. Walau farroko, lan lamun misah-misah sapa wong aswara ing pira-pira surat, au akasa utawa malik sapa wong, sapa qori nggih kena wong malik membalik ha ing suwar. Suwar jamak dari surah, nggih, surah, surat. Kama kaya perkara fi ta'limis sigori ing dalem mulang pira-pira bocah cilik. Jaza mongko wenang apa farroko au akasa, itu farroko ila akhirih. Wakot taroka lan temen-temen wis ninggal sapa wong utawa qori. Sapa qori, nah ya yang jelas ada lafadznya. Al afdola ingkang luweh utama. Jadi seandainya orang yang baca Quran itu memisahkan surat-surat Al-Quran, mungkin surat-surat pendek dipisah-pisah, setelah ini surat ini kok langsung ganti suratnya tidak sesuai urutan mushaf. Nah, seperti juga orang tahlilan itu kan tidak sesuai urutan ya. Tahlilan kan kalau Al-Fatihah terus apa jenenge? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah lagi, terus Al-Baqarah. Nah, bar Al-Baqarah wa ilahukum itu, nah, ada wa ilahukum ilahu wahid itu, terus ganti ayat si Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, terus ganti akhir surat Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu kan tidak urut sesuai urutan mushaf. Itu ya tidak masalah, masih jadi boleh-boleh saja. Kalau itu sudah diurutkan ulama, tentu saja ada tujuan baiknya, sudah jelas itu adalah istilahnya surat-surat dan ayat-ayat pilihan, ayat-ayat pilihan, termasuk ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah itu ayat-ayat yang istimewa, super istimewa. Ya semua ayat Al-Quran itu istimewa, tapi ayat seperti ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah itu kan menunjukkan kebesaran Allah dan lain sebagainya, itu ayat yang super istimewa. Tentu saja ayat yang menjelaskan di situ kebesaran Allah sama-sama mulia semua ayat Al-Quran, sama ayat yang menerangkan kulu washrobu walatusrifu, makanlah, minumlah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah semua yang ada di bumi yang halal dan baik, sama hanya yang menjelaskan makan, sama yang menjelaskan kebesaran Allah, tentu kan berbeda. Nanti ayat-ayat pilihan, surat Al-Ikhlas dan lain sebagainya ayat pilihan.
Kalau seseorang memisah-misahkan atau membalik, nah membalik bacaan surat urutan, dibalik dari belakang ke depan. Jadi An-Nas dulu, baru Al-Falaq, baru Al-Ikhlas, baru Al-Lahab. Kama fi ta'limis sigori jaza. Sebagaimana ketika seorang guru mengajari murid-muridnya, biasanya dibalik. Itu boleh-boleh saja, tapi meninggalkan keutamaan. Tapi juga boleh. Kalau memang tujuannya baik, ya menjadi baik. Seperti mengajari anak baca Al-Quran kan tidak mungkin, kan sulit. Kalau dari surat Al-Baqarah kan sulit. Yang paling enak itu dari surat pertama Al-Fatihah, kemudian An-Nas, baru Al-Falaq, dari yang pendek-pendek dulu. Jadi juz-juz belakang itu malah lebih mudah. Jadi juz 30 itu, juz 30 pun dibalik, bukan dari An-Naba sampai An-Nas, tapi dari An-Nas sampai An-Naba. Ada juga yang setelah juz 30 ganti juz 27 juga ada. Karena juz akhir itu 27 ke belakang itu ayatnya lebih pendek, beda dengan Al-Quran bagian depan dan tengah. Kalau tujuannya baik, yes, baik-baik saja, tidak masalah. Tidak fanatik harus ini yang afdol, ini apa harus urut mushaf, ya, itu kan hanya kesunahan. Jadi kalau memang dengan tujuan baik lain, maka silahkan saja. Asalkan yang dibalik itu hanya satu surat. Kalau ayatnya dibalik ya jangan. Ini kalau ayatnya dibalik. Jadi meninggalkan sesuatu yang afdol tidak masalah dengan tujuan baik juga. Seperti halnya orang sholat. Biasanya sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, itu kan yang utama dikerjakan sendiri-sendiri apa berjamaah? Sendiri-sendiri. Jadi sholat itu macam-macam. Jadi Allah memerintahkan sholat dikerjakan dengan cara yang macam-macam. Ada sholat yang harus dikerjakan satu kampung itu di satu tempat. Harus berjamaah, jumlahnya orangnya harus banyak. Satu kampung hanya boleh satu tempat. Itu sholat apa? Sholat Jum'ah. Tidak boleh jamaah sendiri di rumah. Sholat Jum'ah itu sholat Jum'ah seperti itu. Jadi memang harus ada momen kumpul umat Islam satu kampung, jamaah di masjid semua sholat Jum'ah. Tidak boleh Jum'atan sendiri-sendiri, tidak boleh. Tapi ada juga yang diperintahkan, disunahkan berjamaah di masjid atau mushola. Satu kampung bisa beberapa tempat dan tidak diwajibkan, yaitu sholat jamaah 5 waktu, sunnah jamaah ke masjid atau tempat jamaah yang lain seperti mushola atau langgar dan lain sebagainya itu. Tapi tidak keharusan. Nah, menurut mazhab Syafi'i, walaupun ulama lain juga ada di luar Syafi'i yang mengatakan bahwa jamaah sholat 5 waktu itu wajib. Juga ada yang mengatakan seperti itu. Wajib hukumnya wajib. Kalau di kalangan mazhab Syafi'i itu sholat jamaah 5 waktu itu hukumnya ada 2 pendapat, yaitu satu sunnah muakkad dan yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu sementing satu kampung sudah ada yang jamaah, itu berarti sudah yang lain semuanya tidak berdosa. Ya, tapi tidak sampai fardu ain. Kalau di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, jadi seperti itu. Jam sholat duha, sholat tahajud yang lebih utama dikerjakan secara sendiri-sendiri. Tapi kalau memang situasi dan kondisi ini kiranya lebih bermanfaat kalau jamaah, maka jamaah pun tidak masalah. Misalkan di sekolah, di madrasah atau di pondok, supaya guru mengatur supaya murid-muridnya mau sholat semua, tertib. Jadi kelihatan kalau ada yang tidak mau sholat, kelihatan orangnya. Supaya dilatih sholat, supaya tertib, bisa bagus. Sholat duhanya berjamaah. Nah,
Sholatnya doanya berjamaah. Ini tidak masalah. Walaupun meninggalkan sesuatu yang afdol, tapi dengan tujuan yang baik, maka dihitung baik juga. Dihitung baik juga. Jadi tujuannya demi ketertiban. Kalau sendiri-sendiri kan nanti ada yang masuk terus keluar lagi. Tidak sholat, ini kan tidak ketahuan. Tapi kalau jamaah, jadi mana yang tidak sholat ketahuan. Atau yang sholatnya tidak baik, yang sholatnya masih keliru, ada gerakan-gerakan yang membatalkan sholat, nanti bisa kelihatan. Wa amma qiraatus surati, lan anapun utawi maca surat mangkusatan hale den wale. Ini di nasab saja ini. Bukan mangkusatun tapi mangkusatan hale den wale. Famut tafakun mongko iku den sepakati apa alaman ihi ing atase den cegahe qiraatus surati mangkusatan. Den cegah utawa den larang. Kalau membaca surat Al-Qur'an tapi dibalik, maka jelas ini disepakati ulama, cara itu dilarang. Tidak boleh. Baca Quran kok satu surat ya. Satu surat dibaca dari belakang ke depan, ini tidak boleh. Misalkan Fatihah itu 7 ayat, bacanya dibalik. Dari ayat 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi apa? Sing ayat ke-7. Siratal ladzina seterusnya sampai waladhdallin, baru ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh. Kalau seperti itu berarti tidak boleh. Nanti membaca dari ayat belakang sampai ke ayat ke depan itu disepakati ulama tidak boleh. Tapi kalau surat per surat ini tidak masalah. Surat An-Nas, baru Al-Falaq, baru Al-Ikhlas, baru Al-Lahab sampai seterusnya, ini tidak masalah. Tapi kalau per ayat ini tidak boleh. Nanti bisa saja itu merusak makna. Karena apa? Bisa satu ayat walaupun berhenti, ini kan seringkali dengan ayat sesudahnya ini masih bersambung. Umpamane ayat Quran itu surat menjelaskan tentang cerita Bani Israel, kan banyak surat Al-Baqarah itu, Nabi Musa dan Bani Israel. Loh, bercerita itu kan sampai banyak sekali ayat. Kok kamu baca dari belakang? Nanti ceritanya akan terbalik, wis ra karu-karuan. Jadi itu tidak diperbolehkan. Buat main-main tapi kalau hanya santri pondok itu kadang ada yang demi melatih menguji kelancaran hafalan, itu biasanya kitab Alfiyah atau kitab Imriti. Kalau sudah hafal sampai khatam lancar, itu kadang ada yang hafalnya dibalik dari belakang ke depan. Berarti hafal 1004 nandom atau berapa segampangannya 1000 nandom. Sudah hafal lancar, dibalik ngapalnya dari belakang ke depan. Jadi kalau dites nandom ini, nandom sebelumnya, mundur bisa dia. Kalau sudah hafal, tapi saya tidak pernah hafal seperti itu. Kalau hafal ke urut dari depan ke belakang, yo alhamdulillah pernah hafal. Walaupun sekarang lupa. Tapi kalau dibalik, kalau sekedar kitab nadoman, kitab nahwu, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau Al-Quran jangan seperti itu. Wah, ada yang hafal Al-Quran bolak-balik, ya tidak boleh. Ya hafal bolak-balik boleh, tapi membaca dengan terbalik ini yang tidak boleh. Kalau huruf hijaiyah boleh, alif ba tak sampai ya, nanti dibalik ya sampai alif boleh. Sekian dulu, wallahu a'lam.